pada saat saya mendengarkan sejarah dari para guru kami, sejarah kedatangan orang-orang Eropa, itu memang kesini itu awalnya itu ingin berdagang rempah-rempah, memang Mereka mencari rempah-rempah. mencari rempah-rempah untuk penghangat tubuh. Nah, disitulah akhirnya menjadi suatu ekspedisi, akhirnya menjajah kita lah. Iya. Orang-orang Nusantara sendiri sayangnya kok sudah melupakan bahwa Nusantara kita itu kaya raya akan Iya. rempah-rempah, baik itu tumbuhan maupun seluruh alam semesta yang mengandung bahan-bahan tersebut. Nggih. Matur nuwun rahayu. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Ketika kita bicara micin ya, memang bahannya micin itu ada yang dari tetes tebu, jadi limbahnya sebenarnya malahan. Juga dari singkong, juga limbahnya. Karena produk awal dari singkong tadi itu kan jadi tepung dulu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, berkali-kali saya menyampaikan bahwasanya bangsa ini terjajah dalam segala lini kehidupan. Pertanian kita terjajah, keyakinan kita terjajah, kebudayaan kita terjajah, kesehatan kita terjajah, bahkan bicara makanan pun juga terjajah. Saat ini bangsa kita lebih menyukai makanan-makanan yang dari Dayo daripada makanan-makanan yang asli Nusantara. Sebagai contoh namanya ayam lodo saat ini kalah dengan Kentucky. Sementara kalau kita bicara tentang kesehatan, yang menjadikan kesehatan kita terganggu itu salah satunya adalah pola makan, pola pikir, pola hidup. Pola dewi bisikannya Bu Nani. Iya, kesehatan kita terganggu karena pola dewi, pola awake dewi. Nah, saat ini akan kita coba bagaimana bangsa kita terjajah dari makanan. Terutama lagi kita lebih spesifik, kita akan bicara tentang bumbu masak. Kalau kita bicara makanan kan tadi saya gambarkan ayam lodo kalah sama ayam geprek, ayam Kentucky, walaupun sama-sama ayam. Tapi kalau saat ini kita akan lebih spesifik tentang bumbu dan cara masak. Kita akan angkat tema tempe bosok kalah dengan micin. Karena sebenarnya bangsa ini, Nusantara ini kaya raya dengan rempah-rempah, kaya raya dengan bumbu-bumbu masak, dengan pala. Kita ini kaya raya, kita sumber. Bahkan karena pala, orang Eropa yang dulunya mendapatkan pala dari pedagang Timur Tengah, dari Kekaisaran Kekhalifahan Ottoman Turki. Ketika Kekhalifahan Ottoman Turki ini jatuh, dalam sejarah dikenal dengan namanya The Sick Man of Asia, orang sakit dari Asia. Akhirnya orang-orang Eropa terbersit melakukan penjelajahan samudra. Yang terkenal adalah Marco Polo. Mereka awalnya mencari pala, mencari rempah-rempah, mencari bumbu. Karena dengan pala, dengan bumbu, tubuh manusia menjadi hangat.
Dan orang Eropa memerlukan itu karena di sana hawanya dingin. Kita menjadi bak raja karena memang dibutuhkan dunia. Tapi sayangnya kita malah dari pala itulah kita akhirnya dijajah secara kolonial. Secara fisik kita dijajah. Tapi sayangnya dari bicara bumbu tadi kita pun dijajah. Dulu leluhur kita kalau masak itu dengan daun salam, dengan merica, dengan tumbar, dengan bawang dan sebagainya. Dengan tempe bosok. Ya. Tapi kita sejak tahun 70-80-an tempe bosok kalah dengan micin yang produk Jepang. Padahal kita merupakan raja bumbu sebenarnya. Masakan apapun akan nyaman dan nikmat kalau dengan rempah-rempah. Dan itu yang dicari Eropa. Dari bicara bumbu inilah kita akan coba sadarkan bangsa ini. Karena ketika bumbu kita sudah berubah dari tempe bosok ke micin, penyakit merajalela. Penyakit merajalela mulai dari kolesterol, asam urat, ya, diabetes, hipertensi, ya, penyakit jantung, ginjal. Karena micin ini memforsir fungsi ginjal kita. Micin memforsir kerja jantung kita. Karena micin merangsang rasa, penguat rasa. Dan ini menjadikan ginjal kita bekerja lebih keras. Bangsa ini menjadi bangsa yang penyakitan. Umurnya pendek, rumah sakit rame. Dan bangsa ini digiring seolah-olah rumah sakit dan dokter itu bak dewa. Padahal dokter juga manusia yang bisa melakukan kesalahan. Tapi penggiringan mindset begitu masif. Seolah-olah rumah sakit dan dokter medis itu adalah bak dewa yang nggak bisa dipersalahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Karena itu akan kita bahas. Tempe bosok kalah dengan micin. Sebelum itu kita akan biasa dibuka tembang oleh Bu Nani. Monggo Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Yen wowohan mentah enak iku timun belum enak mateng ati mangge sejo beli paripun yen mateng enakku weni salah enak rada bosok. Rahayu. Nah, para pemirsa tadi dibuka tembang tentang wowohan oleh Bu Nani. Dan wowohan, buah-buahan ini pun juga bisa menjadi bumbu. Contoh umpamanya mangga muda. Ini bisa jadi bumbu untuk sambal. Mangga muda bisa bumbu untuk bumbu sayur. Nanas bisa untuk bumbu ketika kita masak ayam. Buah-buahan bisa jadi bumbu. Tapi kenapa saat ini tempe bosok kalah dengan micin? Sebenarnya yang ingin kita sampaikan bukan soal tempe bosoknya, tapi dulu leluhur kita kan punya rempah-rempah. Kita raja rempah-rempah, kita kaya rempah-rempah. Kita kaya bumbu, kita tuh raja bumbu. Ya.
bumbu-bumbu tadi saat ini kalah dengan micin. Padahal buah-buahan bisa untuk bumbu, rempah-rempah bisa untuk bumbu. Sehingga ketika kita banyak konsumsi micin, yaitu tadi kerja ginjal terporsir, kerja jantung terporsir, peredaran darah terancam ada pengentalan darah. Akhirnya saat ini ada penyakit yang aneh-aneh, termasuk katanya saraf kejepit. Saraf kejepit itu awalnya kan karena ada pembekuan darah dalam saluran darah kita, saraf kita. Nah ini awal ide dari tema ini perjalanan saya dengan Mas Puji, sama nyonya saya, sama Mbak Lela istrinya Mas Puji, ini ke Kediri. Dulu orang tua kita dulu kalau masak itu kan dengan tempe bosok, bisa untuk bumbu. Sayur lodeh dikasih tempe bosok enak, nggak pakai micin gitu loh. Bahkan kemarin tuh terbahas juga ketika kita masak dengan kayu, ini rasanya nikmat. Saya merasakan bagaimana jangankan kok dengan bumbu-bumbu yang lengkap, dengan masakan yang enak, daging dan sebagainya, ataupun telur. Mie instan saja dimasak dengan kompor gas, dimasak dengan dengan dapur kayu, ini rasanya beda. Barangkali pemirsa kalau ingin buktikan sekali masak, nggak usah masakan yang istimewa, hanya sekedar instan saja. Yang satu dimasak dengan kompor gas, yang satu dimasak dengan kompor minyak tanah, ya. Yang satu dimasak dengan kayu, yang satu dimasak dengan areng. Dan ini ternyata yang paling nikmat itu yang dimasak dengan areng. Yang nomor 2 dengan kayu, tapi dengan catatan api dari kayu tadi, nek wong Jawa ngarani ora dikeropok. Nah, nek dikeropok mesti sangit. Nah, ketika kita masak dengan kayu itu pun ini bisa untuk pengobatan. Nah, ini, kalau Bu Nani dan Bu Sunarti itu paling masih ingat. Kalau saya ini kan paling muda atau dari sekian 4 orang ini. Ya untuknya kayu ini bisa menyembuhkan luka, bisa menyembuhkan gatal. Untuk kayu lah, para pemirsa yang muda barangkali bingung, untuk kayu itu untuk sing ndi. Nah, jadi kalau kita ini masak dengan kayu di pawonan, ya. Nah ini orang Jawa juga mengenal nini towok. Nini towok itu kan yang di pawonan itu biasanya. Nah, itu ketika kayu kita suguhkan ya untuk di pawonan tadi. Ini biasanya kayu-kayu tertentu tuh keluar unduknya, tapi nggak semua kayu. Gatal sembuh, ya. Luka sembuh, ya. Walaupun luka menaun loh sembuh. Termasuk saya beberapa kali menyembuhkan orang yang gatalnya gatal menaun sampai kulitnya seperti kulit kerbau. Cara menyembuhkannya bagaimana? Cari godong juar, kulitnya juar, oyot juar, terus dimasak, direbus, tapi ngerebusnya itu dengan blarak, ya. Dengan blarak, dengan dalam bahasa Jawa itu ada istilah sendiri namanya, tapi saya lupa. Sabluan, tangkainya blarak ini. Nah, ini beberapa kali orang saya sembuhkan dengan itu. Padahal sudah gatal menaun, kulitnya sampai seperti kulit kerbau karena saking gatalnya, ya, itu sembuh. Nah ini untuk Kondo Takon, para pemirsa silakan Kondo Takon di kolom komentar yang di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo kita Kondo Takon. Nah ini
Bu Narti, Bu Nani tukang masak, ibu-ibu kok masak rupa-rupanya kan ini tukang masak gitu loh. Nah, ide ini dari Mas Puji awalnya. Nah, ini siapa dulu yang mau kondo takon ini? Oh, monggo Mas Puji dulu yang punya ide ini. Rahayu. Seingat saya sih mulai saya kecil sampai mungkin saya SMP ya, itu di pasar tuh masih banyak orang jualan tempe bosok itu namanya. Kadang ada yang memang tujuannya dipakai untuk bikin jangan terutama masakan yang bersantan. Itu sering pakai itu. Kalau di sini nih orangnya memang kan seneng yang instan ya, gampang gitu. Jadi nggak mau yang gitu-gitu. Kalau saya pernah ya agak debat juga sih sama ya termasuk anggota kita, tapi yang di Hong Kong. Mbak Sri Lestari. Nah itu katanya, wah di sini nggak pernah masak tuh pakai micin itu, sudah nggak pernah di sini di Hong Kong itu. Di sana tuh kalau masak ya seperti ya mungkin jenisnya seperti tempe bosok itu, tapi di sana itu kayak sayur itu dibuat kayak kimchi itu ya itu ya kayak kimchi. Terus ada lagi yang bikin kayak mungkin tidak tahu dari buah atau dari apa itu di apa namanya kalau disimpan di ini loh, mau disimpan di toples atau di kayak gendok-gendokan gitu ya. Nah, nanti itu apa namanya ya bisa jadi kayak micin gitu, kayak fermentasi. Nah, ini kalau masak diambil dikit dianukan. Terus sama mesti orang sana itu yang sering kalau masakan pakai ini yang namanya macam-macam kalau bahannya. Ada yang sering orang sana itu kalau masak itu pakai arak beras itu, yang paling arak sering beras. Arak beras. Ya, jadi kalau di sini kan sudah nggak populer karena orang sudah cari instannya, jadi micin, terus apalagi sekarang ini kan udah banyak bumbu-bumbu instan itu. Bumbu instan yang bumbu jadi. Saya dulu tuh kalau ke desa itu dulu masakan orang desa itu masih enak dulu. Tapi sekarang saya dijak keliling sama Pak Trimo ini ke desa mana aja, ndak ono sing enak masakannya. Iya, itu kan enak cuma di Sanggrahan. Iya, Sanggrahan di itu. Sanggrahan Ampel Gading. Di ini Sanggrahan itu di Vihara ya. Iya, di Vihara itu. Wah, itu enak itu masakannya. Nah, ini kalau yang desa-desa kayak Sumber Manjing kayak itu. Kayak sepo gitu masakannya sekarang. Enggak seperti dulu. Enggak tahu, mungkin ya bumbu-bumbunya seperti itu atau memang orang sekarang ini kurang telaten kalau menurut saya. Kurang telaten. Jadi contoh sederhana aja di tetangga saya tuh dulu ada namanya Mbah Nap itu jualan rawon sama pecel sama itu. Kalau masak itu kan walaupun ada dulu belum ada gas, minyak gas itu loh, minyak tanah itu loh. Itu nggak mau dia, mesti pakai areng, bikinnya mau areng. Nah, terus setelah orangnya tua nggak kuat, akhirnya kan nurun ke anaknya, sekarang cucunya itu nggak mau gitu, tapi yang beda rasa, akhirnya pelanggannya dia pakai kompor gitu, gas akhirnya.
Ya, itu aja dulu. Terima kasih Mas Puji. Jadi kalau kita bicara bumbu ini sebenarnya Nusantara tuh kaya sebenarnya. Apa yang disampaikan Mas Puji tadi dengan jamur ya. Ada jamur-jamur tertentu tuh ketika dimasukkan masakan tuh tambah enak. Jamur apapun itu ini dimasak enak untuk bumbu. Cuman ini kan memang diperlukan kemampuan orang mengenal ilmu jamur, jangan sampai kena jamur yang beracun kan itu. Tapi yang paling biasanya untuk bumbu ini biasanya jamur barat. Jamur barat itu digoreng aja ya enak, dipepes ya, dipotong ya enak. Ya, di jamur barat itu munculnya itu biasanya di sekitar papringan, munculnya ketika ada angin, sehingga diarani jamur barat. Sanes jamur barat. Terus juga pemakaian arak. Leluhur kita dulu arak ini bukan untuk mabuk-mabukan, tapi salah satunya untuk bumbu. Sehingga kemarin Bu Nani belajar membuat fermentasi itu bisa juga untuk bumbu masak gitu. Nah, ini kondo tadi Mas Puji. Jadi sebenarnya bumbu itu banyak. Nah, micin sendiri kalau kita telusuri, micin ini juga dibuat dari fermentasi. Fermentasi dari ini limbahnya tebu. Micin itu. Jadi tebu ini produk pertama. Ini kan jadi gula kristal. Harganya lebih mahal. Nah, warnanya hitam warnanya hitam kecoklatan. Ya enggak hitam banget lah, kecoklatan ya. Ini gula kristal. Harganya lebih mahal daripada gula putih. Nah, yang kedua, gula pasir. Tapi warnanya agak hitam, tidak putih. Karena untuk menjadi putih ini biasanya ditambah dengan kapur. Ya. Nah, bagi orang yang awam seringkali kalau kita pergi ke toko yang dicari gula yang putih. Padahal secara alami yang namanya tebu diperes ya tetap hitam. Menjadi putih itu dengan bahan kimia lagi. Jika bagi orang yang paham pergi ke toko ya ke swalayan, saya mesti cari gula yang mangkak yang hitam itu. Karena menjadi putih itu kimia lagi. Nah, limbahnya dari tadi gula kristal, gula pasir hitam, gula putih, sisa limbahnya itu namanya tetes. Tetes ini difermentasi diolah menjadi micin, penguat rasa. Sebenarnya micin ini lebih cenderung pada semacam MSA, penguat rasa sebenarnya. Karena memang induknya dari dari manis tadi. Seperti tadi Bu Nani nembang tentang mangga bisa untuk bumbu ya, terutama mangga muda ya. Terus timun bisa untuk bumbu ya. Timun juga bisa untuk obat. Paracetamol ini bahan dasarnya itu timun. Nah, orang dulu leluhur kita udah paham, bayi panas tuh templei timun, karena timun itu memang pereda panas, penurun panas. Kalau enggak, godong dadap serep. Nah, ini juga untuk pengetahuan. Sehingga pengetahuan bumbu ini saat ini semakin langka, karena kita lebih cenderung itu tadi terjajah dengan micin. Semuanya jadi enak, padahal micin itu hanya penguat rasa sebenarnya. Bahkan saat ini muncul micin premium, harganya lebih mahal daripada micin yang beredar di pasaran. Saya nggak perlu sebut merek ya, karena nggak etis ya. Jadi ada sekarang itu micin premium. Kalau yang di pasaran ini kan micin biasa lah.
Dan karena penguat rasa tadi, ya, bahan-bahan kimia tadi ini memperberat kerja ginjal kita, memperberat kerja jantung kita, memperberat peredaran darah kita. Padahal kita ini sehat atau tidak karena kuncinya di darah. Karena itulah orang Jawa memberi salam rahayu, karena darah yang sehat gitu loh, darah yang cantik. Rah itu darah, hayu ya cantik. Ketika kita tidak lagi memiliki darah yang cantik, rahayu, ya kita mesti sakit gitu loh. Ya. Ini gantian Bu Narti dan Bu Nani untuk konotakon ini. Tema kita tentang bumbu. Ya, monggo. Mau nyun pirsa masalah tempe bosok. Yeah. Ada yang bilang tempe bosok itu digodok. Yeah. Apa itu bahasanya? Digodok, direbus. Ada yang bilang airnya dibuang. Tapi ada yang bilang, oh jangan. Justru airnya itu yang membuat sedap. Lah itu saya bingung harus pilih yang mana. Begitu saja. Nggih, matur nuwun Bu Narti. Bu Nani, monggo. Nah, ini ibu-ibu tukang masak ini. Rahayu. Kalau melihat judulnya itu kok antik gitu ya. Yeah. Ya patut untuk dibahas memang Pak Puji. Yeah. Tapi ngomong masalah masak, jujur saja saya itu dulu masak itu saya memang nggak suka, senengannya itu ya tinggal makan. Karena saya itu termasuk saudara-saudara yang paling kalau sulit disuruh itu ngepluk namanya dulu itu. Warek situ jan ngepluk. Memang saya nggak suka, terus dan lagi saya lebih baik disuruh kora-kora, disuruh siram-siram bunga itu malah suka. Kalau masak itu saya takut. Napa karena itu akhirnya panggilan kesayangan Ibu Nani cempluk ya, karena ngepluk gitu ya. Leres. Nah, tapi omong-omongan masalah itu tadi tempe bosok. Itu memang saya sering mendengar. Mak saya kalau masak itu mesti dicemplungi. Terutama jangan lodeh. Itu memang nikmat. Terus mendol itu memang rasanya nikmat, bahkan Inul pun mengakui loh masakan emak itu lebih enak kan ngoten. Inul itu saya juga ingat sama emak saya senengannya masak dengan tempe bosok. Apa itu memang rasanya di tempe bosok itu benar-benar memang suatu cita rasa atau bagaimana kok bisa nikmat. Nah, sekarang kalau itu memang kalah dengan micin ya. Memang benar, micin itu mengandung cita rasa, rame-rame rasanya itu ada di micin. Cuma nikmatnya itu kan cuma 16 cm sini ya. Ya. Cuman di lidah nikmatnya. Ya, di sini. Kalau sudah masuk ke tenggorokan ke bawah ya sama aja. Lain lagi dan tempe bosok pun istimewa. Itu memang nikmat sampai ke bawah, sampai tidak mengandung suatu penyakit. Nah, bahkan micin itu katanya yang tadi penyan katakan micin itu terbuat dari tetes tebu, dan saya pernah melihat YouTube itu juga dari sari singkong. Itu mana yang betul saya memang tidak tahu persis, tidak mengikuti sampai tuntas. Yang jelas itu MSG ya namanya. Nah, terus saya itu ini pengalaman saya itu pernah naik dulu angkot kol itu ya. Saya ke dinas itu waktu itu ndak sepedaan naik itu kernetnya dulu kan ada kernet itu bilang, aku iki saiki omongan dengan temannya loh, aku iki saiki gak doyan mak mlek ono micine pocang karo bahan micin itu lek dicemplungi besi-besine leleh, disitulah saya nggak doyan. Nah, yang saya tanyakan, sebahaya itukah micin itu? Padahal tadi saya sempat melihat bahwa micin itu katanya tadi dari jenengan juga dari tetes gula, tebu, terus dari yang saya lihat sekilas itu dari singkong. Nah, kok bisa berbahaya itu bagaimana gitu loh?
Dan memang kalau kita amati orang-orang zaman dulu itu tanpa micin itu memang sehat-sehat. Bahkan giginya pun juga sehat sekali, lain dengan yang sekarang. Nah, kenapa sekarang ini kok banyak penyakit, banyak usia muda sudah kena penyakit ini, itu dan sebagainya gitu. Dan mohon dijelaskan tadi penjenengan mengatakan bahwa masakan yang diolah dengan kompor gas, arang, kompor minyak, minyak dan kayu, itu mau dijelaskan satu persatu kenapa rasanya kok beda gitu. Dan lagi dulu pada saat saya mendengarkan sejarah dari para guru kami, sejarah kedatangan orang-orang Eropa, itu memang kesini itu awalnya itu ingin berdagang rempah-rempah. Memang Mereka mencari rempah-rempah untuk penghangat tubuh. Nah, disitulah akhirnya menjadi suatu ekspedisi, akhirnya menjajah kita lah. Orang-orang Nusantara sendiri sayangnya kok sudah melupakan bahwa Nusantara kita itu kaya raya akan rempah-rempah, baik itu tumbuhan maupun seluruh alam semesta yang mengandung bahan-bahan tersebut. Matur nuwun rahayu. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Ketika kita bicara micin ya, memang bahannya micin itu ada yang dari tetes tebu, jadi limbahnya sebenarnya malahan. Juga dari singkong, juga limbahnya. Karena produk awal dari singkong tadi itu kan jadi tepung dulu. Nah, jadi tepung dulu, jadi limbahnya singkong juga. Nah, kenapa kok tajam? Karena itu kan limbah difermentasi yang memang karakternya keras, tajam. Sehingga kalau kita makan ya, entah itu tempe goreng, bahkan kacang goreng ya, itu ketika posisi malam, banyak orang ketika melean itu kan biasanya camilannya mesti gorengan. Di situ ada bumbunya, salah satunya juga penguat tadi. Saat ini kan orang goreng tempe aja kan dikasih micin, ya. Terus goreng kacang aja ada micinnya. Apa yang terjadi? Lidas, ya. Lidah kita nedas, orang Jawa ngarani lidas, ya, karena tajam. Sehingga kalau ada yang di mikrolet Bu Nani mendengarkan testimoni, memang larut air dicampur dengan micin, ya. Setelah itu diteteskan atau direndamkan besi itu hancur. Betul itu, ya, itu betul. Ya, karena memang keras ya sifatnya. Ya, cara untuk membuktikan ya silakan lakukan percobaan sendiri kalau nggak percaya para pemirsa. Barangkali pemirsa langsung mengiyakan, iya ya kemarin tuh melean sambil makan tempe goreng, sambil makan kacang, nedas. Ya, lidah kita hancur. Ya, karena itu ada micinnya gitu loh. Nah, seharusnya bagaimana ya? Kita punya banyak bumbu. Jadi Nusantara ini raja bumbu. Nusantara ini raja rempah-rempah. Itu kelebihan kita. Tapi sayangnya kita tidak mampu memanfaatkan kelebihan kita. Bahkan itu menjadi kelemahan kita. Gara-gara rempah-rempah, gara-gara raja bumbu tadilah yang mengundang awalnya bangsa Timur Tengah. Mereka mengambil rempah-rempah dari kita, mengambil kemenyan dari kita. Mereka jual di daerah Timur Tengah. Dan waktu itu Eropa pernah mengalami masa di bawah kekhalifahan Ottoman Turki. Orang Eropa ini ada ketergantungan terhadap rempah-rempah yang dari Turki, Ottoman Turki. Nah, ketika Ottoman Turki mengalami kejatuhan, dalam catatan sejarah dunia disebut the sick man of Asia. Karena Turki posisi sekarat.
pemerintahnya karena terjadi konflik. Jadi Turki digambarkan orang sakit dari Asia, the sick man of Asia. Nah, sayangnya bangsa ini seringkali tidak mau belajar sejarah. Bahkan dengar-dengar pelajaran sejarah dihapus di sekolah. Ini kan ngawur ini. Karena dengan sejarah itulah kita belajar untuk menata kehidupan lebih baik. Kalau sejarah dihapuskan, berarti apa? Kita dipisahkan dari leluhur kita. Terus kita dicekoki dengan sejarah-sejarah agama. Ini pembunuhan bangsa gitu loh. Sejarah bangsa sendiri dihilangkan, tidak diajarkan, terus kita dicekoki dengan sejarah-sejarah tokoh-tokoh agama. Padahal fakta membuktikan tanpa tokoh-tokoh yang ada di sejarah agama kita tetap lahir. Tapi tanpa leluhur kita bukan siapa-siapa. Tetapi bangsa ini mulai terjajah gara-gara rempah-rempah, gara-gara bumbu setelah kita kehilangan Sang Jawa. Ketika Sang Jawa masih kuat di negeri ini, jiwa Jawa masih kuat di bangsa ini, kita malah menguasai dunia. Kita menguasai sepertiga dunia. Bahkan banyak catatan bagaimana Roma, ya, Sri Paus itu mengirimkan utusannya menghadap ke Raja Majapahit. Ada testimoni bagaimana kerajaan Majapahit yang megah, kerajaannya berlapiskan emas, kita dengan kemakmurannya. Terbangunnya Borobudur, Prambanan dan sebagainya karena kemakmuran. Bukan karena simsalabim yang digiring oleh penjajah. Kalau itu dibangun oleh makhluk gaib. Kita dijauhkan dari leluhur kita. Kapal perang kita waktu itu besarnya 5 kali besarnya dibandingkan kapal dari Portugis, dari Eropa. Kapalnya Marco Polo itu kalau dibandingkan kapalnya leluhur kita yang ada di reli Borobudur, bahkan sampai ke Majapahit, ini kecil banget. Tidak ada seperlimanya malahan. Belum yang menemukan misiu pertama, ini leluhur kita. Ketika Eropa belum mengenal meriam, belum mengenal mesiu, leluhur kita sudah mengenal mesiu. Mesiu yang diolah dari belerang. Nah, kondisi ini tidak tertembus oleh bangsa lain. Imperium asing tidak mampu menembus kita. Akhirnya apa? Dikirimkanlah orang-orang yang berkedok keyakinan ke sini. Utusan dari Kekhalifahan Ottoman Turki. Bangsa ini dicekoki ideologi-ideologi agama yang memabukkan, yang menjual iming-iming. Sejak itulah bangsa ini jatuh dan terpuruk. Kita terjajah dalam segala hal, segala lini. Dan saat ini kita coba konsentrasi membedah. Kita terjajah di bidang bumbu masakan. Tempe bosok kalah dengan micin. Akhirnya kita dampaknya sangat dahsyat loh, hanya karena tempe bosok itu akhirnya bangsa kita kan sakit-sakitan. Coba sekedar tempe bosok loh ini. Kita sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan akhirnya apa ya? Kita terjajah oleh dunia medis. Ya. Nah, tempe bosok ini ternyata ya, ini juga ada yang dibuat khusus memang untuk bumbu. Tapi ada juga yang tempe yang awalnya baik. Nah, tempe sendiri kan terbuat dari peragian. Jadi tempe itu dibuat dari spora, dari jamur. Kedelai yang dibuat bosok atau memang dibusukkan kan? Kedelai yang baik diolah dibusukkan. Nah,
Ada yang memang tempe tadi memang untuk konsumsi, untuk digoreng, untuk disayur. Nah karena nggak habis kadang-kadang kan menjadi tempe mesem. Nah tempe mesem mulai ya sebenarnya kalau dikatakan bosok memang dulunya sudah bosok toh. Tempe sendiri itu kan barang bosok. Nah itu ini kalau di Jawa Timur khususnya di Malang Surabaya ini kan menjadi mendol. Mendol ini cuma dikenal di Malang dan Surabaya kalau nggak salah. Di daerah Mataraman, Madiun, Solo nggak kenal mendol. Nggak ada mendol. Nah, ini masakan khas itu mendol itu. Nah, setelah itu ada dari tempe bosok tadi memang untuk bumbu. Mulai bumbu sayur, bumbu sambal. Nah, nah dari ada juga yang tempe memang diproses untuk bumbu. Nah ini yang tahu ya, yang paham ya orang yang ahli tempe ini. Jadi memang khusus tempe untuk bumbu. Jadi bukan untuk konsumsi langsung. Dibungkusi dengan daun pisang dan daun jati. Khusus untuk bumbu. Terus ada lagi yang memang khusus untuk bumbu itu dibungkus dengan daun ploso. Daun ploso. Memang untuk bumbu dan untuk obat. Jadi ilmu tempe saja ini sebenarnya banyak sekali. Dan sayangnya tempe itu saat ini hak patennya dimiliki oleh Jepang. Tempe itu hak patennya. Hak paten tempe dimiliki oleh Jepang, diambil Jepang toh, kita disodori micin oleh Jepang. Karena yang membawa micin ke Indonesia itu kan Jepang. Sehingga merek-merek micin semuanya kan bahasa Jepang semua. Saya nggak perlu ngomong merek ya. Nah ini sehingga tempe untuk bumbu ini tidak mungkin dibungkus oleh plastik. Enggak. Kadangkala dibungkus oleh daun pisang dan daun jati. Tapi ini dikonsumsi enak, termasuk dibungkus dengan godong waru. Seperti mendoan. Ya. Tetapi kalau untuk bumbu, ini kalau yang terbuat dari yang dibungkus oleh daun pisang dan jati ataupun godong waru, ini kurang sedap juga. Sehingga untuk zaman dulu kan juga ada rumah makan yang elit ya, makanan-makanan mewah untuk raja. Ini biasanya tempenya dibungkus dengan godong ploso. Ada godong ploso. Bahkan godong ploso ini bisa mengakibatkan memperlancar peredaran darah. Godong ploso bisa mengobati impoten. Godong ploso bisa mengobati orang yang mandul. Ini dari tempe ini. Ilmu tempe ya ketika kita pelajari banyak yang harus kita bedah. Dari Bu Narti tadi, yang benar itu direbus airnya dibuang ataukah itu yang dibuat bumbu? Ya. Ini kalau menurut saya tergantung selera. Bisa juga tempe tadi direbus ya. Setelah itu airnya jangan dibuang, disimpan di botol kaca atau di botol dari keramik atau dari tanah liat, dibiarkan fermentasi. Itu nanti bisa jadi bumbu. Terutama tempe yang dibungkus oleh daun, entah itu daun pisang, jati ataupun daun waru. Kalau dapat yang daun ploso. Bahkan tempe saat ini pun bagi orang-orang tua seusia Bu Nani ya Bu Narti ini, tempe bisa mengobati osteoporosis, pengeroposan tulang. Nah, yang termasuk sing jarine Bu Nani saraf kejepit boyoke itu. Caranya bagaimana? Jangan direbus. Mohon maaf, jangan digoreng. Tempenya direbus atau paling enggak itu didang ya, dikukus lah, bukan didang pakai magic jar loh ya, dikukus. Itu dimakan langsung bisa,
dibuat sambel ya. Yang penting jangan pedas-pedas gitu. Nah, jadi ternyata kita ngomong tempe aja rasanya kepingin nangis loh. Kita nih, aduh bangsaku wis nemen banget tuh dijajah. Dan bangsa ini menjadi bodoh gara-gara kedatangan ajaran Dayo. Anehnya yang membawa ajaran Dayo itu saat ini dieluk-elukkan. Pahlawan katanya yang membawa sinar terang untuk bangsa ini. Padahal setelah kedatangan mereka, bangsa ini semakin terpuruk. Kita ini memuja-muja orang yang membuat bangsa ini terpuruk. Mereka kita puja-puja bak pahlawan. Ini yang kita semakin sedih. Gitu. Kita diiming-imingi sesuatu yang fata morgana. Ya. Sampai kemarin di grup itu kan ada tulisan begini ya. Ini kritik halus ya. Ada orang pembawa agama agama dari Timur Tengah datang ke suatu desa. Di situ digambarkan kalau kamu ikut agama kami, kamu akan dapat surga katanya. Orang-orang mulai tertarik gitu. Terus kalau umpamanya nggak ikut bagaimana? Ya nanti masuk neraka. Loh, saat bagaimana bagi orang tua kami yang waktu itu belum mengenal agama Anda? Oh, enggak apa-apa. Kan belum mengenal. Dia enggak masuk neraka katanya. Nah, bagi orang yang cerdas, bangsa ini kalau cerdas, lebih baik ya enggak usah kenal ajaran itu toh. Coba. Nah, coba Bu Nani, Bu Narti, Mas Puji simak enggak tulisan tadi. Jadi ada pendakwah agama ajaran Dayo ke suatu desa. Kalian ikutlah agama kami. Agama kami ini agama damai, agama nanti kalau ikut agama kami Anda akan masuk surga, dapat bidadari. Gitu. Terus ada yang tanya, bagaimana dengan orang tua kami yang belum kenal agama Anda? Oh, enggak apa-apa. Oh, belum kenal kok. Enggak masuk surga, enggak masuk neraka katanya. Kan belum kenal gitu loh. Nah, bagaimana yang sudah kenal? Yang sudah kenal dan tidak mau ikut, ini neraka. Lebih enggak usah kenal toh. Nggak usah kenal tuh akhirnya. Nah, tapi bangsa ini kan begitu bodohnya tuh. Kenapa tidak diusir aja itu? Yang bodoh ya saya enggak bodoh. Oh ya. Ya. Kita yang sudah tergabung di Rakyat Prasojo sudah nggak bodoh lagi, sudah tercerahkan. Tapi yang mereka yang bodoh malah mengatai kita yang bodoh. Ini di video kita yang berjudul Agama Bukan Kebenaran Sejati dan Universal tuh, wah itu wah saya dipisui itu. Ya. Ini Bu Nani pegang mic itu katanya mau kondo takon nih tadi. Monggo. Nggih. Nah, bagaimana ya caranya? Bisakah kira-kira kita kembali ke fungsi tempe bosok tadi? Nggih. Karena apa? Sekarang ini memang persaingan antara rumah makan. Itu kan memang suatu makanan yang berbau sana itu memang kan micin. Nah, sekarang kita ngomong masalah catering ya. Catering yang tidak pakai micin dan pakai itu memang beda. Akhirnya kalah. Lah wong hari gini kok gak kadek micin. Ya malah gak payu ngoten nih. Nggih. Dan itu kan sangat disayangkan gitu loh. Dan untuk rumah makan atau restoran itu kan enggak pakai tempe bosok, mungkin gak kenal, memang gak ada di situ menunya gitu loh. Nah, sungguh disayangkan kan. Nah, yang sangat luar biasa itu ternyata memang leluhur kita. Termasuk mbak itu saya tahu kalau nanak nasi itu dikukusan terus didandang apa sablukan namanya itu ditumpangi tempe itu mesti gitu loh. Iya, sama telur. Jadi tempenya nggak digoreng. Enggak, itu terus makannya cuma sambal, namanya sambal gocek. Sambal gocek saya masih ingat. Lombok terasi, lomboknya cuma satu, kurang pedes, lomboknya digoceki, orek-orek langsung dibunyet, itu sudah enak.
luar biasa sekali meninggal leluhur kita. Untuk itu mohon pencerahannya tadi bagaimana caranya untuk mengurangi atau menghilangkan micin. Kita punya sendiri resep yang luar biasa, kenapa tidak kita pakai. Matur nuwun. Rahayu Mas, monggo Mas Puji, monggo. Kalau apa namanya, dulu saya kecil SD itu di depan sekolah, di depan pagar sekolah itu pasti ada bakul tempe yang ya berhenti di situlah. Ya kita beli, kadang saya beli itu enggak pakai digoreng atau dianu, saya makan aja. Tapi dulu saya makan itu waktu saya SD itu enggak apa-apa. Nah sekarang ini kalau saya makan tempe itu mentah dari bakul itu saya makan murus Romo. Ini penyebabnya apa? Terima kasih Mas Puji. Kalau tempe dulu ya. Tempe itu ya tempe mentah saja. Ini bisa untuk menyembuhkan penyakit perut, sakit perut. Jadi kalau keluarga kita sakit perut ya, tengah malam tidak ada obat ya, atau kalaupun toh ada obat hindari ya, suruh makan tempe kalau ada tempe. Ya. Jadi kalau orang keracunan tuh biasanya degan sama tempe, bukan tempenya nggak usah digoreng kadang. Tetapi kenapa kok sekarang murus? Karena tempe sekarang itu banyak bahan kimianya, bukan dengan sistem spora peragian seperti dulu. Sehingga tempe sekarang itu kan besar-besar, kotak besar gitu loh. Kan tidak dengan sistem peragian alami. Ini yang menjadikan kalau langsung dimakan mentah murus. Dulu bentuknya ya. Kalau dulu yang seingat saya SD itu kalau bentuk ya, kalau Malang ya memang Malang sama Solo beda ya. Kalau Malang itu tempenya dari dulu itu memang kotak besar-besar gitu. Memang besar-besar. Cuma bedanya kalau dulu ini kayak kelihatan kalau apa ya, tempe itu kan dari deli ya memang ya. Delinya itu lebih kelihatan. Kalau sekarang ini kayak hampir padat gitu. Ya, memang ada sebagian yang jual nggak terlalu padat itu juga ada. Jadi saya rasa kalau dari bentuk itu kurang, cuman kalau dari Romo cerita itu mungkin raginya atau mungkin tidak tahu ya, kalau ditambahi apa sama orangnya juga tidak tahu. Yang jelas kalau sekarang saya makan mentah itu kadang ngurus langsung. Gitu aja. Jadi bedanya di sistem peragian. Jadi kalau tempe yang sekarang ini kan cenderung sistemnya tidak peragian murni, tidak peragian alami. Kalau dulu tuh ya besar, saya di Malang itu kan mulai 92. Ya tempenya ya besar tapi tidak sebesar sekarang loh. Kalau sekarang tuh kan cetakan tempe kan cenderung sangat besar gitu loh. Dulu ya besar tapi nggak sebesar sekarang dan masih memakai peragian alami. Tapi kalau yang ingin lebih aman lagi adalah tempe yang benar-benar peragian alami, entah itu bentuknya panjang ya, entah itu pokoknya yang dibungkus dengan daun. Pilihan yang banyak biasanya daun pisang, daun jati, daun waru, godong waru, terus daun. Kalau yang bagus itu yang daun ploso tadi. Ya, ini yang sudah jarang ya. Sehingga kalau tadi tempe itu kan sehingga kalau kita ingin sehat ya, pertanyaannya Bu Nani ya, kalau bisa ya jangan beli micin. Di rumah makan yang mahal, yang masakannya itu double VIP, ini tanpa micin. Malah makanan yang istimewa mahal, tanpa MSG. Saya sering merasakan, saya diajak di rumah makan mewah itu tanpa MSG, tanpa micin. Enak. Kemarin kita di Malaysia tanpa micin, enak.
masakannya tanpa micin, dia nikmat. Saya kalau di Indonesia ini saya menemukan makanan-makanan yang tanpa micin masih ketemu dengan keluarga-keluarga tertentu ya. Nikmat. Jadi makanan yang tanpa micin, yang dengan tempe bosok, ini harganya sekarang mahal. Dan hanya kita temukan di rumah makan double VIP. Di rumah-rumah orang kaya sekarang juga tidak pakai micin. Karena mereka sudah sadar ya. Kalangan elit itu makan nggak ada yang micin, nggak pakai micin. Karena mereka sudah sadar, karena micin itu merusak, memperberat kerja ginjal kita, kerja jantung kita, kerja saraf kita. Ya. Ya. Sehingga saat ini bagaimana ya mulailah dari diri kita, mulailah dari para pemirsa, nggak usah beli micin. Gunakan bumbu-bumbu alami. Ya. Tempe bosok. Kalau ketemu tempe yang dibungkus daun pisang itu borong aja yang banyak. Kalau masih bagus digoreng, enggak ya biarkan bosok malahan. Iya, untuk bumbu. Bisa juga untuk sampai berair boleh difermentasi sekalian. Itu juga untuk bumbu. Nah, karena dengan fermentasi ini sebenarnya termasuk tradisi leluhur kita. Sehingga kalau kita namanya orang jual tape, ya, entah itu dari singkong, entah itu dari ketan, itu kan ada airnya itu, badeknya. Itu bagus untuk bumbu. Bahkan beberapa saya lihat ketemu penjual tape, itu seringkali badeknya diberikan gratis loh kadang-kadang. Iya, sebenarnya mahal itu. Ini pertanyaan Bu Nani itu, ya kita mulai dari diri kita. Raginya tape sama tempe sama itu kan ragi itu kan pembuatan spora dan itu bumbunya bahannya itu kan dari induknya tempe bosok tadi untuk membuat ragi. Tapi memang saat ini ada induk bakteri nama kimianya itu ada di toko kimia, ada dijual memang. Itu bibit bakteri, istilahnya saya lupa, saya pernah dikasih tahu. Jadi itu untuk biasanya orang membuat pupuk ya pakai itu ya. Membuat fermentasi pakai itu, termasuk yang pembuatan tempe sekarang tuh pakai itu bibit. Tadi yang saya tanyakan tadi kan raginya tempe sama tape itu sudah terjawab. Itu semuanya kan mengarah ke pembusukan. Nah, dari hal yang busuk itu tadi tuh ternyata kok nikmat gitu loh. Saya itu kudu guyu gitu loh. Terus. Bu Nati, ketika ada sebuah pembusukan itu kan ada biotik baru. Ada bakteri baru loh. Sementara biotik atau bakteri itu kan memang ada yang positif, ada yang negatif. Karena itulah leluhur kita mengatakan nduk yen tangi turu ya, ngombe banyu putih sak warekmu. Karena ketika kita dalam posisi tidur semalaman juga terjadi pembusukan dalam mulut kita. Ini juga ada bakteri biotik kita. Nah, sehingga jangan heran ketika bangun tidur bau mulut kita bau karena ada fermentasi. Lah kita minum air putih, kumur-kumur ditelan. Itu biotik itu kan juga barang busuk itu. Dari mulut kita bau busuk. Tapi ini juga membuat kita sehat. Apalagi kalau kita tidak lagi memakai pasta gigi yang dari kimia. Cari pasta gigi yang herbal. Nah, kemarin kita ke Malaysia itu juga dapat ilmu membuat pasta gigi dari herbal yang dibuat dari cengkeh, beras. Saya dikirimi cara pembuatannya. Itu bau mulut kita juga tidak bau. Kalau nggak bau, busuk, otomatis tidak ada bakteri negatif. Jadi nggak harus pakai pasta gigi.
dengan beras, dengan cengkeh. Ternyata apa lagi, monggo nggih. Ampun. Nah, para pemirsa, ternyata bicara tempe bosok saja membuat kita merinding menangis. Kita prihatin. Gara-gara bumbu, gara-gara rempah yang dulunya kita ini kaya raya dari situ, seharusnya kita mampu menjadikan bumbu kekayaan tadi menjadi nilai lebih kita, tapi menjadi titik lemah kita awal kita dijajah. Nah, para pemirsa, demikianlah dengan tadi bahasan kita, obrolan kita, kode kakak kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.